my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kalian utamanya tentang kelanjutan hubungan kamu dan dianya itu boleh siapa aja yang kamu pikirkan saat ini. Jadi jika kamu dalam keadaan bingung, dalam keadaan tidak tahu kejelasan, kamu pikirkan tentang orang itu, fokusin dengan pertanyaannya kelanjutan tentang hubungan kamu sama dia. Oke? Untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Jadi yang aku lakukan ini adalah general reading dan ini timeless. Jadi mau kamu nontonnya 1 tahun setelah aku post video ini, itu teraplikasikannya saat kamu menonton. Yang namanya general reading kamu gak harus memilih, beda sama pick a card reading. Tapi kalau kamu mau lihat pick a card reading yang aku buat, silahkan. Karena di situ biasanya kamu akan mendapatkan pesan tambahan dari yang kamu pilih, kamu nonton saat ini. Jadi kalau pick a card itu kan pakai intuisi milihnya. Kalau sekarang aku yang menarik energi kamu, siapapun yang nonton video ini, siapapun yang klik video ini, berarti pesannya ini untuk dirimu. Oke? Seperti biasa aku akan lihat energi kamu, energi orang tersebut, siapapun yang kamu pikirin, siapapun yang kamu berhubungan saat ini. Nanti kita lihat ya tentang kelanjutan hubungannya seperti apa dan tambahan dari pesan Oracle Card. Oke? Jadi seperti biasa aku kalau buat general ini general reading atau pick a card, aku membuatkan untuk collective banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Nah, kalau yang namanya collective reading pasti nggak akan 100% plek untuk dirimu. So di sini aku meminta kebijakan kamu. Jika kamu memang menginginkan pesan yang benar-benar untuk diri kamu dan membantu kamu untuk memilih keputusan, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Sebelum kita mulai, aku harus cleaning energi kalian dulu supaya energinya netral. So aku ngebuat ini biasanya kalau kalian mungkin sering kali ya ketiduran atau ngerasa relax, karena memang energinya diperuntukkan untuk memberikan ketenangan, energi healing. Jadi setiap aku buat konten di YouTube, aku memperuntukkan konten aku ini untuk healing, untuk energi penyembuh. So sit back, relax, dan terima saja energinya. Okay? Spirit guide, angel divine power, like guiding blessings. I'm cleansing their energy from any negativity. Remove all the negative that come from inside them, that come from surrounding them, and banish all the negativity. Change the negativity with positive energy. I'm sending them a lot of love and light. Okay, kita langsung aja ya. Kita mulai ke energi kamu saat ini seperti apa. Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses. I'm gonna say my ghost who can speak the truth, give information and protection to certain people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Kalau kamu mau claiming energi positif dari video ini, nonton dari awal sampai akhir, karena pesannya pasti gak hanya di awalnya aja ya. Okay. Tell me about their current energy right now. Okay, ada The Wheel of Fortune and then Three of Cups. Aku melihat dalam keadaan lagi kemarin mungkin ada yang terpuruk, tapi sekarang lagi happy-happy. Jadi energinya lagi naik turun memang. It's like called The Wheel of Fortune. Kalian menjalani destiny kalian, menjalani takdir kalian saat ini. Tidak dipungkiri hidup kalian saat ini sedang berwarna. Lagi dapat energi booster happiness. Kalau The Wheel of Fortune ini energi Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio juga ada. So kalau kamu yang soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising, dan kamu harus tahu sifat. Jadi tahu sifat dari zodiak tersebut apa, mungkin sifatnya sama kayak kamu gitu. Okay? Di sini aku melihatnya kalian berada di dalam posisi open up buat teman-teman atau social life kalian. Jadi lagi pengen hangout sama teman-teman, lagi pengen gabung sama teman-teman, lagi pengen keluar jalan-jalan. Dan di sini aku melihatnya ada sebuah selebrasi. Ini untuk 1 minggu ke depan. 1 minggu sampai 2 minggu ke depan, tema untuk kalian adalah selebrasi sama teman-teman, having fun sama teman-teman. Secara energi kalian lagi berwarna banget, artinya
energi kalian, pancaran auranya itu lagi bagus banget untuk bersosialisasi, untuk memberikan warna-warna indah di sekitar kalian. Cuman aku melihat di sini ada segi untuk beberapa dari kalian ada sebuah reuni sama teman lama, atau emang kumpul-kumpul karena udah lama gak ketemu gitu. Oke? Aku bakalan lihat tentang energi kamu dari tarot deck lain. Spirit guide, angel divine power, like that and get a sense. Unless my best I can speak the truth. Give me one card to see about their current energy right now, the people who watch this video. Ada the Knight of Cups, ini banyak energi Cups, Pisces, Scorpio, Cancer. Lagi ada yang berbunga-bunga, lagi ada yang ditawarin untuk ngedate, ada yang ngedeketin, tapi juga ada yang lagi baper, bucin. Cuman kalau ini baper bucinnya lebih seperti imajinasi ya. Ada yang lagi kayak contoh nih ya, secara personal aku kayak nonton film nih, satu film terus kayak aduh ini cowok ganteng banget, itu bisa buat aku happy gitu loh. Fall in love with a character. Jadi kayak jatuh cinta sama sebuah karakter, jatuh cinta sama idola. Ini lagi kayak gini, lagi bucinnya sama idola. Dari The Knight of Cups di sini aku melihatnya lagi penuh dengan cinta 1 bulan ke depan ya. Jadi dinikmati aja. Aku bakal lihat tentang energi orang tersebut, siapapun yang kamu hadapi saat ini. Oke? Spirit guide, angel divine power, what like God in God says. I'm gonna say my ghost can speak the truth, give information and protection to several people who watch this video. Tell me about their person current energy right now. I need 2 cards. Ada the Lovers, and then ada Judgment. Energinya lagi ada pilihan saat ini, tidak dipungkiri bisa pilihan antara you and other person. Jadi bisa pilihan antara kamu dan orang lain. Tapi yang namanya choices, kita gak pernah tahu ya pilihannya apa. Ada energi Gemini, ada energi Scorpio, Aquarius. Dia sudah menjalani fase healing di sini, lagi fase self reflection, tapi bercermin sama diri sendiri. Kayak mikir, apa kemarin aku salah ya? Apa kemarin aku salah ngambil keputusan ya? Apa keputusanku udah bener atau belum ya, kayak gitu loh. Nah di sini ada the Lovers. The Lovers itu udah pasti cinta-cintaan, energinya lagi penuh dengan cinta juga, tapi dibarengin sama pilihan gitu. Aku melihat di sini ada yang memaksakan sebuah keadaan untuk bersama. Beberapa dari kalian deal sama seseorang yang punya beda usia, pokoknya ada perbedaan. Nah, perbedaan tuh kan karena aku lihat ini energi banyak nih. Ada kamu dan orang-orang lain. Jadi ya ada yang perbedaan usia, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit, perbedaan adat istiadat, perbedaan negara, perbedaan wilayah, tempat, kota. Ada yang perbedaan di generasi juga. So, aku melihat ada perbedaan antara kamu sama dia, dan dia notice itu, lagi mendalami, lagi menelaah kenapa ada perbedaan ini gitu. Terus dari sini aku melihatnya lagi sedang menambah sebuah wisdom ya, menambah sebuah kedewasaan diri. Aku melihatnya banyak energi protection yang dia buat di sekeliling dia, artinya lagi banyak menelaah situasi, tidak mau diganggu sama orang lain. Aku melihatnya ada 1-2 orang yang kayak notice atau sadar kalau kalian itu mempunyai hubungan yang spiritual connection yang cukup kuat. Ini kayak ada yang nyadar soal apakah ini soulmate ya? Apakah aku ketemu sama seseorang yang memang ada hubungan di masa lalu, past life aku gitu loh. Jadi karena di sini Judgment itu ngomongin soal sesuatu yang terorkestra sama semesta. Jadi ada yang nyadar tentang koneksi yang lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar ketemu-ketemu doang gitu. Okay? Tell me more about who is this person. Tell me about their current energy right now. The person that they're dealing with. I need 1 card. Ada Page of Swords, ada yang lagi kepo, lagi stalking, lagi mencari informasi tentang dirimu.
menambah pengetahuan tentang dirimu, nyari tahu tentang diri kamu. Terus di sini ada energinya Gemini, Libra, Aquarius. Cuman kalau aku lihat di sini dia cukup naif dan cukup childish ya dalam mencari informasi. Jadi kalau aku lihat di sini cara keponya masih belum ahli. Dia gampang ketahuan kalau kepo. Aku bakal lihat kelanjutan hubungan kalian berdua. Okay. Spirit guide, angel, divine power, what like cutting your stress. I'm gonna say my ghost can speak the truth. Give permission and protection to several people who watch this video. Tell me about their current situation. Tell me about the outcome of their situation. Next relationship with this person. Kelanjutan hubungan kalian berdua gimana? Ada Seven of Cups, the Five of Pentacles, ada the Knight of Cups, ada the Six of Pentacles. Show me one more card. Kelanjutan hubungan mereka. Kalian bisa dealing sama Capricorn, kalian bisa dealing sama Taurus, Virgo, and Sagittarius. Di sini ada energinya Aries. Cuman kalau aku lihat di sini kebanyakan dari kalian dealing sama seseorang yang sensitif ya, lumayan sensitif orangnya. Di sini aku melihat kalau kelanjutannya sih memang agak bergejolak ya, tidak dipungkiri. Perlu diingat kalau ini bisa vice versa. Di sini ada yang lagi bermimpi untuk bersama. Saya lagi menghalu lah. Karena dari the Seven of Cups di sini istilahnya lagi mencoba untuk membuka topeng masing-masing. Bisa kamu yang mencoba buat jujur sama diri sendiri atau dia yang jujur sama diri sendiri, mampu atau enggak ke depannya. Tapi kalau aku lihat di sini memang kalian berada di dalam situasi di mana salah satu dari kalian tidak sebenar-benarnya mengatakan sejujurnya. Tidak sebenar-benarnya menyatakan sejujurnya. Tidak benar-benar honest, tidak benar-benar menunjukkan kebenaran gitu. Entah kebenaran apa yang dia rasa atau kebenaran tentang hubungan ini gitu. Tanggung jawab. Kita lihat di sini ya. Kayak masih belum mau mengatakan sesuatu sih kalau aku lihat, mengatakan yang benar-benar pengen dikatakan ya, karena di sini masih tercekat. Dari the Seven of Cups aku ngeliatnya di sini lagi banyak menghalu, memang kayak banyak bermimpi tentang kamu kalau misal aku sama dia gimana ya, kayak gitu. Dia lagi banyak kayak gitu. Lagi banyak untuk berimajinasi. Dari Seven of Cups, cuman kalau aku lihat di sini kebanyakan memang lagi dalam fase merundingkan atau lebih seperti takut untuk memilih karena takut memilih sesuatu yang salah gitu. Cuman kalau aku di sini lihatnya ada force lain ya. Jadi di lingkungan sekitarnya dia atau lingkungan sekitar kamu yang bukannya menghasut ya, lebih seperti mengarahkan ke arah yang kurang benar gitu. Aku lihat di sini ada the Five of Pentacles. Kedepannya masih ngerasa dia mengabaikan aku terus kamu ngerasa kayak gitu, dia juga ngerasa kayak gitu. Jadi sama-sama ngerasa terabaikan. Cuman dari Five of Pentacles di sini, salah satu dari kalian yang lebih dewasa sebenarnya akan lebih membuka tangan dan memberikan kehangatan dibanding yang satunya lagi. Cuman di sini adalah energi di mana dua-duanya lagi butuh kasih sayang. Jadi kedepannya sebenarnya masih ada change buat bersama karena dua-duanya masih butuh kasih sayang satu sama lain. Oke, next. Kalau aku lihat di sini ada the Knight of Cups. Kelanjutannya sebenarnya salah satu dari kalian akan maju, kayak memberanikan diri untuk ini loh,
ya perasaan aku, cuman pakai armor, pakai apa ya, bisa dibilang ini tuh dia pakai menjaga diri sendiri dengan membentengi diri. Jadi bentengnya lagi banyak nih gitu, agar tidak sakit hati. Cuman kalau aku lihat di sini banyak yang sudah tidak sabar ya untuk mengungkapkan perasaan. Aku ngelihatnya di sini kamu dapat loyalitas dari dia. Loyalitasnya sebenarnya tapi nggak terlalu apa ya, memuaskan diri kamu gitu. Kesetiaannya tidak terlalu memuaskan dirimu. Karena di sini ada Six of Pentacles. Walaupun dia masih condong ke kamu, tapi dia kayak membagi perhatiannya gitu loh. Jadi tidak bisa memberikan prioritas yang kamu harapkan. Di sini ada The Devil. Nah, ini be careful sama kalian yang dealing sama toxic relationship. Karena kemungkinan akan dimulai lagi toxic relationship-nya. Di sini The Devil itu istilahnya egonya masih besar. Problematiknya masih banyak. Jadi kalau ditanya ke depan seperti apa, kalian berada di dalam situasi yang itu-itu aja, kayak terbelenggu dengan keadaan yang kamu ngerasa rugi atau ngerasa sedih, terus happy, sedih lagi, kayak gitu. Itu muter-muter terus. Cuman kalau The Devil, there's a lot of obsession ya. Siapapun dalam hubungan ini, ada salah satu dari kalian yang obsesinya terlalu lebih gitu. Jadi hati-hati sama obsesi, karena obsesi akan cenderungnya ke arah yang negatif. Oke? Kita lihat dari deck like Spirit Guide, Angel Divine Power, like that. It says, tell me more about the next kelanjutan hubungan mereka. What will happen to their relationship in their future? Ada The Eight of Wands, ada The Open. Ini yang kalau ada perbedaan, sebenarnya kalian akan meremukan sesuatu sih kalau misalnya ada perbedaan. Jadi perbedaannya tuh akan disatukan, bukan disamakan ya, seperti disatukan gitu loh. Ayo side by side lah, samping-sampingan lah gitu perbedaannya. Gitu, tidak bisa dihilangkan perbedaannya. Di sini ada The Empress and then the Ace of Swords. Sudah ada komunikasi belum waktu dekat. Cuman kalau ini be careful sama komunikasi kalau masih ada amarah ya, karena nanti akan meluap-luapkan emosi aja. Karena di sini kalau the Ace of Swords-nya, walaupun kamu mendapatkan sebuah komunikasi yang kamu inginkan, tapi dua-duanya merasa sakit karena di sini memegang mata pisau satu sama lain, kayak pengen menang gitu loh. Jadi gini, kalau mau membangun sebuah hubungan yang sehat, ego tuh harus diturunkan. Jadi misalnya dia punya ego yang besar, kamu jadi orang yang harus bisa lebih dewasa lagi, lebih besar lagi. Jadinya bisa memahami kenapa dia egonya besar. Jadi istilahnya belajar buat ngalah. Karena kalau nggak ada yang ngalah, dua-duanya pengen menang, malah nggak ada yang menang, malah makin sakit, ngerti nggak? Malah makin rugi gitu. Ada sebuah defensiveness yang aku lihat. Cuman pagar kalian ini gengsi sama pagar cuy lumayan besar ya. Jadi gengsi kamu gede, dia gengsinya dia gede. Jadi sama-sama aku lihat di sini, sama-sama membuat pagar. Masih ke depannya masih ada apa ya, ibaratkan masih ada kejutan-kejutan untuk hubungan kalian, tapi kedua belah pihak ini, kamu pakai pagar, dia pakai pagar. Jadi defensif kamu juga besar, defensifnya dia juga besar, dan di sini bisa dibilang gengsi satu sama lain lumayan besar gitu. Nah, di sini di Elephant yang aku bilang soal perbedaan kalian akan disatukan. Cuman di sini kan ada Elephant nih, ibaratkan sesuatu yang bijaksana. Ini bisa datangnya dari penengah kalian yang bijaksana, atau akhirnya ada energi alam semesta yang menyatukan kalian untuk bijaksana di perbedaan ini. Jadi kalau perbedaan kalian malah gak ada masalah gitu. Masalah di ego masing-masing ya. The Empress, you're going to give birth to comfort. Jadi di sini ada sebuah kenyamanan. Ini akan mengerti cinta itu apa, obsesi itu apa. Jadi kalian bisa memahami apa yang kalian punya ini sesuatu yang konkret, sesuatu yang benar-benar, atau sesuatu yang basicnya hanya suka-sukaan secara fisik dan secara material things saja.
Kalau kamu dealing sama masculine, dia akan benar-benar men-treat kamu seperti ratu ya. Kalau aku lihat di sini, kalau kamu dealing sama feminine, dia bisa dibilang kamu harus keep up sama energinya dia, karena di sini ada energi Queen Bee. Jadi kamu bisa dealing sama seseorang yang populer atau seseorang yang cukup bisa dibilang di dalam lingkungan sosial dia terkenal dan cukup punya dominasi. Nah, kamu harus keep up sama orang seperti ini. Dia tidak bisa kamu turunkan energinya untuk selevel sama kamu. Kamu yang harus lebih naik levelnya gitu. Untuk bisa kamu mendapatkan gini, dia bisa memberikan kamu kasih sayang, cuman yang dia berikan kadang-kadang kamu tolak gitu loh. Ditolak karena tidak sesuai. Contoh, kamu terbiasa minum air putih, sementara dia ngasih kamu susu. Itu kan kamu pasti akan defensif. Jadi perhatiannya dia memang tidak sesuai sama apa yang biasa kamu dapatkan. Tapi kalau kamu terima, justru perhatian dia lebih better dari apa yang biasa kamu rasakan gitu. Jadi ini ngomongin soal terima dan gengsi aja kamu turunin. Terus di sini aku melihatnya you can be dealing sama di harapan itu Taurus, Pisces, Libra. Yang jelas kelanjutan hubungannya akan ada sebuah komunikasi. Cuman kalau aku lihat di sini ada gairah, tapi gini, yang satu pengen gairah, yang satu pengen kejelasan. Nah, jadi kalau perbedaan kamu sama dia tuh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Justru bukan itu problemnya. Problemnya adalah keinginan. Yang satu pengennya gairah, passion, yang satu pengennya kejelasan. Itu yang harus obrolin gitu. Oke, kita bakalan lihat dari aku pengen taruh kayak mana ya? Oke, dari sini. Kelanjutan hubungan kalian berdua. Oke, di sini ada Eight of Swords. Nanti akan ada kebingungan karena ego masing-masing masih menahan. Di sini ada kepuasan. Cuman kepuasannya lebih ke achievement dari orang-orang sekitar yang bisa dibilang memberikan kamu support. Cuman di sini lots of love. Tapi kamu punya banyak love tapi nggak tahu givingnya tuh buat siapa gitu. Aku melihat di sini ada, ya balik lagi ke defensiveness, satu sama lain masih defensif, kamu nyakitin aku gitu loh, masih ada yang kayak gitu, masih ada yang salah-salahan. Di sini ada Six of Pentacles, ini Four of Pentacles, Six of Pentacles. Oke. Kalian akan diperhatikan. Atau gini, kelanjutannya sebenarnya ada perhatian dari dia, cuman perhatiannya tidak, yang tadi aku bilang, tidak sesuai sama ekspektasi ya, memang karena masih ada gengsi. Aduh, ini gengsinya gede banget. Cuman dari the Nine of Cups di sini aku ngeliatnya kayak ada kepuasan gitu loh. Kayak gini, contohnya bisa kamu terbuka sama dia, kamu hangat sama dia akan ngerasa puas. Cuman timbal baliknya memang tidak sepadan gitu loh. Dan di sini aku melihatnya ada istilahnya masih sakit lah, masih wounded, istilahnya masih luka. Saat masih luka, terus istilahnya mencoba untuk maju lagi dalam suatu hubungan, lukanya tuh akan kegesek-gesek gitu loh. Nah, itu akan semakin sakit gitu. Kita lihat ya dari tarot deck lain tentang outcome. I just need 2 card from this. Tell me about the outcome. Kelanjutan hubungan kalian berdua. Ada Three of Swords. Karena kamu nih, awalnya kan memang ada sebuah komunikasi, sebuah kepuasan lah. Bisa dibilang kayak kamu melihat sebuah secercah harapan.
Saat kamu dikasih harapan, akhirnya atau dia yang dikasih harapan, di situ harapannya semakin besar. Jadi ekspektasi terlalu berlebihan. Saat ekspektasi terlalu berlebihan, yang aku lihat gini, yang kamu dikasih ke kamu atau yang kamu berikan ke dia tidak sesuai sama ekspektasi, yang akhirnya memberikan rasa sakit lagi. Yang aku bilang, ini lagi masih luka, dipaksakan untuk bersama lagi, lukanya kegesek-gesek lagi karena ego masing-masing masih ada, si gengsinya juga masih ada, akhirnya kembalilah luka gitu loh. Oke? Kita lihat outcome-nya gimana. Give me one card. Ada Ace of Wands. Jadi ada gairah. Yang tadi aku bilang, yang gak sama kalian adalah yang satu pengen kejelasan, kepastian, dan ini normal, yang satu pengen gairah gitu. Cuman dari Ace of Wands di sini, untuk kalian yang berada di situasi dimana kamu tidak ada kontak-kontakan sama dia atau tidak ada komunikasi, ini akan ada sebuah komunikasi lagi. Jika kalian masih ada sebuah komunikasi, ini akan kembali lagi seperti semula hubungan kalian, karena di Ace of Wands itu sesuatu hal yang dimulai lagi, sesuatu excitement, sesuatu gairah, sesuatu hal yang bikin senang dimulai lagi. Cuman tadi aku bilang, ini awalnya yang dimulai kan emang sesuatu yang happy, terlalu happy, kita tuh terlalu bahagia, ekspektasinya tuh terlalu lebih jadinya. Saat ekspektasinya terlalu lebih, nah di situ kekecewaan muncul gitu loh. Ini kamu juga harus bisa kontrol ya. Kontrol juga tentang ekspektasi diri kamu sendiri yang aku lihat. Jangan sampai kamu tahu diri kamu masih ada luka, atau kamu tahu dirinya masih ada luka, tapi kamu datang kembali ke hidupnya dia, atau dia datang lagi ke dalam hidup kamu, istilahnya kembali seperti semula lah. Hubungannya dibalikin seperti semula. Cuman yang tadi aku bilang, lukanya itu akan kegesek-gesek. Jangan sampai kamu kurang kuat untuk menghadapi itu. Kalau kamu kuat, it's okay. Tapi kalau kamunya tahu kamu gak kuat untuk gesekan-gesekan yang bikin lecet itu, jangan sampai kamu yang tadinya sudah kayak perban-perban gini, kalau kamu lihat di sini perbannya banyak banget kan, malah gini gitu, balik lagi. Nangis lagi gitu. Oke? Aku bakal lihat pesan dari Oracle card. Message from Oracle card. Cuman yang aku lihat yang highlightnya ya, pasti ada sebuah komunikasi dari dia ke kamu. Perbedaannya akan diselesaikan. Gak ada perbedaan malah, tapi keinginan yang akan tetap beda. Di sini akan ada sebuah perhatian, tapi to be honest, sejujurnya kamu berhak mendapatkan perhatian yang lebih dari sekedar perhatian yang dia berikan seperti ini. Message from Romance Angel toward this situation. Ada pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. Kamu harus lihat lampu merah dalam sebuah hubungan. Kadang-kadang kayak misalnya ini gak sesuai nih sama apa yang aku mau, tapi kamu memberikan alasan, oh karena dia kayak gini mungkin ya, jadinya ya udah deh aku terima aja, padahal harusnya gak diterima. Ini kamu kebanyakan ngasih excuse. Jadi jangan kebanyakan ngasih alasan, jangan kebanyakan ngasih excuse untuk orang tersebut, untuk perlakuan dia ke kamu yang tidak sesuai. Jadi hati-hati sama lampu merah yang diberikan. Ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Kamu bisa berhubungan sama soulmate kamu. Message from Romance Angel toward the situation. Ada religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Yang aku bilang, ini ada sebuah perbedaan. Perbedaannya karena ini kolektif, ini bisa perbedaan secara agama, keyakinan, adat istiadat, ada juga spiritual path yang beda. Kamu bisa aja punya agama yang sama dia, tapi perjalanan spiritual kamu beda sama dia gitu. Nah, ini ada faktor-faktor religious yang bisa dibilang jalan kalian masing-masing gitu. Very soon, clearly decided what you want, so it comes to you now. Jadi kamu juga harus tentuin kamu maunya apa dalam situasi ini. Jadi kita tuh nggak bisa ya udah aku jalanin aja, nggak bisa kayak gitu. Kamu juga harus tentuin kamu maunya apa. Oke? Kita bakal lihat
tentang outcome of the situation. Atau pesan-pesan ke depannya seperti apa untuk hubungan mereka. Pesan-pesan untuk mereka, untuk hubungan ini di ke depannya. Ada the Six of Cups, ada reflection. Ini ada kenyamanan yang aku lihat. Antara kamu sama dia ada kenyamanan, ada the Sun, ada kebahagiaan. Ada recovery, ada kesembuhan di dalam suatu hubungan. Jadi hubungan kalian akan disembuhkan. Dan di sini siapapun yang if kalian dealing sama maskulin, si maskulin ini akan lebih mengerti, memahami. Jadi di sini aku melihatnya, kalau kalian dealing sama feminin, kalian akan diprioritaskan. Tapi kalau kalian dealing sama maskulin, si maskulin kalian tuh akan lebih memahami. Yang kalian perlu tahu, ini potensinya adalah kebahagiaan. Jika PR tadi sudah diselesaikan. Dan di sini soal reflection. Kadang kita juga harus bercermin tentang sikap kita ke orang tersebut atau sikap kita dalam suatu hubungan. Yang namanya Six of Cups itu kenyamanan. Kenyamanan itu harus ditumbuhkan. Terus dari Six of Cups aku melihatnya di sini harusnya ada sebuah keseimbangan ya. Cuman saat kamu fasenya untuk nerima, jangan ditolak. Tapi saatnya kamu fasenya untuk memberi, ya memberi gitu. Akan ada sebuah perbaikan hubungan di sini karena ada recovery. Cuman yang namanya recovery, istirahat dulu masing-masing. Yang tadi aku bilang, nih luka nih, kamu sembuhin dulu. Dia juga luka, sembuhin dulu gitu. Oke, aku bakalan tarik pesannya dari sini untuk kamu. You may not always understand why certain things happen, however, there is always higher purpose to events in your life. Through turmoil, a blessing will soon to be revealed. Jadi akan ada blessing in disguise, akan ada anugerah dari kemalangan-kemalangan kalian. Kamu mungkin gak akan pernah selalu mengerti ya tentang permasalahan yang terjadi dalam hidup kamu. Tapi percayalah, yang di atas itu ngelakuin semuanya pasti ada alasannya. Jadi percaya sama keadaan, percaya, you need to have faith. Jadi punya kepercayaan penuh sama yang di atas. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut outcome-nya gimana dan dibuatkan secara personal antara kamu sama dia. Jadi aku juga tahu kenal kamu secara personal, kenal dia secara personal. Aku kan butuh izin gitu loh untuk melihat. Nah, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, silakan linknya diklik aja. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Thank you!